kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam praktikum digital marketing. Setelah sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan produk yang dijual, kemudian strategi branding, kemudian menentukan logo produk, dan menyusun content plan, maka kita akan lanjutkan pertemuan kali ini dengan materi yang baru yaitu fotografi produk. Pernahkah kalian tiba-tiba ingin sekali makan burger karena tergiur ketika melihat foto cheeseburger dengan ukuran yang besar, keju yang meleleh, kemudian sayuran segar yang ranum, serta daging yang terlihat tebal, empuk, dan juicy? Atau tiba-tiba menelan ludah nih saat melihat foto brown sugar boba karena lihat gambarnya yang kelihatannya manis, legit, dan seger? Atau lagi tiba-tiba kepincut sama salah satu tas yang kamu lihat di marketplace atau kamu lihat di e-commerce maupun sosial media karena melihat modelnya? Nah, itulah kehebatan dari foto produk. Tanpa banyak berkata, tapi punya daya untuk mengajak yang luar biasa. Lihat saja survei yang dikutip dari jostuno.com yang menyebutkan bahwa 93% konsumen itu mempertimbangkan aspek visual dari suatu produk. Tentu saja, foto produk yang bagus menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan pembelian. Nah, lihat juga di Instagram, ya, e-commerce, TikTok, bahkan gerai makanan yang memasang menu dengan foto produknya. Semakin bagus gambaran yang ada di dalam foto produk tersebut, maka semakin besar keuntungan atau semakin besar kita memiliki kesempatan untuk meraup omset yang besar karena meningkatnya pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan foto produk? Foto produk adalah visualisasi yang menggambarkan suatu barang untuk ditampilkan kepada konsumen. Selain itu, definisinya juga mengarah pada setiap proses dan teknik pengambilan gambar dari suatu produk yang menarik. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengambilan gambar dengan tepat akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk di benak calon konsumen. Selain itu, tentu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan foto. Kamu harus menyesuaikan berdasarkan jenis produk, apakah itu foto produk makanan, ya, foto produk minuman, atau foto barang pakai. Nah, hal tersebut berkaitan dengan properti gambar produk yang diperlukan saat proses pengambilan gambar. Pada foto produk makanan, maka kamu mungkin membutuhkan sejumlah tambahan properti seperti placemat, kemudian peralatan makan kayu, dan sejumlah bahan baku dari produk makanan tersebut. Untuk produk minuman, maka kamu perlu menambahkan properti foto seperti gelas, ya, tatakan gelas, kemudian es batu, atau mungkin spray atau semprotan ya untuk membuat efek embun di gelas. Nah, kemudian untuk produk fashion, maka kamu mungkin membutuhkan properti seperti manekin, ya, atau hanger, meja atau kursi estetik yang digunakan sebagai properti foto. Foto produk memiliki beberapa manfaat yang penting dalam dunia bisnis, antara lain, yang pertama, meningkatkan penjualan. Foto produk yang menarik dan berkualitas tinggi akan menarik perhatian pelanggan potensial dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, memperkuat citra merek. Foto produk yang profesional dapat membantu memperkuat citra merek kita atau produk kita dalam menampilkan produk tersebut secara menarik dan konsisten, sehingga sesuai dengan identitas merek dari produk kita tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memberikan foto produk yang jelas dan informatif, ya, pelanggan akan lebih puas karena mereka dapat melihat dengan jelas produk yang akan mereka beli. Yang keempat, mempermudah pemasaran. Foto produk yang bagus dapat digunakan dalam berbagai campaign atau kampanye pemasaran, ya, baik online maupun offline, serta mempermudah promosi produk kita untuk dikenalkan kepada calon customer atau pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi foto produk yang akurat, yang informatif dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kita dan merek kita secara keseluruhan. Yang keenam, meningkatkan konversi online. Jadi dalam dunia bisnis, ya, dalam bisnis e-commerce terutama, foto produk yang baik ini dapat meningkatkan tingkat konversi dengan memberikan gambaran yang jelas tentang produk kepada calon pembeli. Untuk menghasilkan foto produk yang bagus, maka kita perlu mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang menunjang, seperti tripod, kemudian background, kemudian lighting, kemudian light stand, ya. Nah, untuk produk yang berukuran kecil, maka teman-teman juga bisa memanfaatkan photo box kecil yang dilengkapi dengan lighting, ya. Atau bisa juga dengan membuat sendiri dari kardus, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk perlengkapan lighting, maka teman-teman bisa menggunakan LED lamp, ya, ditambahkan dengan reflektor untuk memantulkan pencahayaan.
Untuk foto produk yang berukuran cukup besar, seperti produk fashion yang membutuhkan foto model, maka teman-teman bisa membuat setting foto produk dengan background yang disesuaikan ya, seperti menata manekin, kemudian backgroundnya menggunakan background kain, ataupun background dinding, kemudian menambahkan meja hias, dan lain sebagainya. Penggunaan background juga disesuaikan dengan produk yang dipasarkan. Gunakan background dengan tema netral untuk menampilkan fokus pada objek. Ya, bisa kita gunakan warna putih polos ya, atau mungkin warna polos-polos lainnya, misalkan abu-abu polos atau di sini misalkan kuning polos dan lain sebagainya. Maupun menggunakan background bertekstur ya seperti marmer atau sejenisnya. Foto produk memiliki beragam jenis nih teman-teman. Jadi yang pertama ada individual shots, kemudian group shots, ada white background shots, kemudian ada scale shots, ada 360 product photography, ada juga ghost mannequin photography, ada juga lifestyle shots, dan yang terakhir adalah zoom or detail shots. Nah, yang pertama adalah individual shots. Jadi untuk pengambilan foto individual shots ini ya, foto jenis ini hanya menampilkan satu produk atau single produk. Jenis ini cukup populer karena kesannya yang simple, elegan, dan detail. Kemudian foto jenis ini hanya menampilkan satu buah produk ya, agar fokus konsumen tertuju pada produk tersebut saja. Tujuannya untuk mempertegas fitur dan detail pada produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah group shots. Jadi teknik ini adalah teknik yang menampilkan dua atau lebih produk secara bersamaan dalam satu frame. Ya, produk-produk skincare ini biasanya banyak nih memanfaatkan teknik ini, yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar produk satu dengan produk lainnya. Dengan begitu, konsumen tidak hanya tertarik pada satu produk aja, karena mengetahui ada hubungan antar kedua atau lebih produk tersebut. Sebagai contoh, gambar berikut merupakan salah satu konten pemasaran dari brand kosmetik yang menampilkan rangkaian perawatan wajah seperti serum, kemudian moisturizer, ya, kemudian foundation yang digambarkan dalam satu frame. Sehingga konsumen akan tertarik untuk melakukan pembelian sekaligus karena gambar yang ditampilkan tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga adalah teknik pengambilan white background shots, ya. Jadi untuk teknik pengambilan white background shots adalah teknik yang menampilkan foto produk dengan menggunakan background putih polos ya. Jenis ini sering digunakan karena kemampuannya yang efektif menonjolkan fitur-fitur produk. Selain itu, dapat juga menunjukkan fitur produk secara jelas, juga dapat memberikan kesan mahal dan rapi. Sebagai contoh, gambar berikut merupakan konten pemasaran dari salah satu brand fashion ya, yang menerapkan pengambilan foto white background shots. Nah, yang keempat adalah scale shots ya. Jadi, scale shots ini adalah teknik pengambilan foto yang memberikan gambaran kepada konsumen seberapa besar produk kalian. Selain melalui deskripsi produk, ya, besaran produk juga dapat ditunjukkan dalam gambar. Dengan cara membandingkan dua objek dengan ukuran yang bertentangan, seperti besarnya pewarna kuku dalam genggaman tangan seseorang. Jadi akan terlihat nih, berapakah besar dari pewarna kuku yang kita jual tersebut dalam genggaman orang tersebut. Atau jam tangan yang dikenakan dan digambarkan yang sedang dipakai oleh pergelangan tangan seseorang. Jadi akan terlihat berapa ukuran jam tangan ketika jam tangan tersebut dipakai oleh seseorang. Nah, ini adalah scale shots. Yang kelima adalah 360 photography shots ya. Jadi teknik ini adalah teknik pengambilan foto yang memperlihatkan produk dari sisi manapun. Namun jenis ini membutuhkan usaha yang ekstra bagi fotografer karena harus mengambil gambar produk ini puluhan kali dari berbagai sisi dan menggabungkannya menjadi satu gambar. Sebagai contoh, ini ada gambar konten pemasaran dari salah satu apartemen ya, yang menampilkan 360 photography shots. Yang keenam ada teknik pengambilan foto menggunakan ghost mannequin photography. Ghost mannequin photography ini adalah salah satu teknik pengambilan foto yang memberikan gambaran saat pakaian tersebut digunakan ya. Dalam hal ini ada blazer nih atau jas ya. Menariknya, model atau objek yang mengenakan pakaian tersebut diedit sedemikian rupa sehingga tidak terlihat gitu, sehingga disebut juga ghost mannequin atau foto tanpa model. Yang ketujuh adalah lifestyle shots. Jadi tidak hanya memperlihatkan foto yang menarik saja, namun lifestyle action shots ini juga akan membantu para calon pembeli untuk memahami bagaimana cara produk tersebut dipakai atau digunakan pada kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan ketika ingin menerapkan lifestyle action shots ya. Ada dua cara yaitu action hero shots dan ada flat lie shots. Yang pertama adalah action hero shots. Jadi teknik pengambilan foto ini cocok diterapkan untuk produk yang bisa dipakai langsung ya seperti tas, kemudian sepatu dan lain sebagainya.
Teknik ini membantu calon pembeli membayangkan diri mereka sedang memakai produk yang dijual. Dalam hal ini misalkan sepatu ya. Jadi sepatu ini digunakan oleh model ya, dikenakan di kaki, kemudian difoto. Nah, ini adalah salah satu jenis action hero search. Jadi memperlihatkan bagaimana tampilan ketika sepatu tersebut dikenakan di kaki seseorang. Jadi ketika melihat ini, calon customer itu akan sedikit terbantu ya karena ikut membayangkan, oh seperti ini penggunaan dari sepatu tersebut. Nah, yang kedua adalah flat lay shots. Jadi untuk lifestyle shots yang kedua ini ya, dalam konteks foto produk makanan ya, flat lay shots ini seringkali menggambarkan produk makanan yang diatur dengan indah ya, dengan menarik di atas meja atau piring. Nah, teknik pengambilan gambar ini bermaksud agar calon konsumen itu membayangkan sedang menikmati atau mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi misalkan dalam contoh ini adalah gambar mie ya, ada tampilan tangan seseorang, ada juga tampilan sumpit. Jadi seolah-olah calon customer itu adalah orang yang sedang memegang sumpit dan memegang piring tersebut untuk memakan mie tersebut. Nah, jadi dia akan ikut membayangkan ketika menikmati produk yang sedang dipajang tersebut. Nah, yang kedelapan adalah zoom or detail shots ya. Jadi sama dengan namanya, detailed or close up shots ya dilakukan supaya foto dapat memberi detail fitur, kemudian tekstur ataupun bagian lainnya dari produk yang kita jual. Dalam contoh ini misalkan tas ya. Di sini kita menampilkan teksturnya. Jadi misalkan ini bahannya mungkin kanvas ya. Jadi terlihat bahwa permukaannya itu bertekstur seperti kanvas. Nah, jadi di sini kita memperlihatkan detail gambarnya atau detail dari produk yang kita jual tersebut. Dalam pengambilan foto produk ada beberapa angle yang bisa kita ambil nih, atau sudut ya, sudut foto. Ada 5 jenis angle pengambilan foto produk, yaitu eye level view, kemudian high angle, kemudian ada bird eye view, ada juga low angle, dan juga ada frog eye. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah angle pengambilan foto produk untuk eye level view ya. Jadi eye level view adalah teknik pengambilan gambar yang diambil dari sudut pandang yang sejajar dengan mata manusia. Dalam konteks fotografi produk, kamera ditempatkan pada ketinggian mata manusia ya, atau sedikit di atas atau sedikit di bawahnya saja. Jadi cenderung sejajar ya. Di mana teknik ini tidak memiliki kesan dramatis melainkan hanya kesan wajar. Nah, manfaat apa yang bisa diciptakan dengan adanya eye level view ini? Jadi dengan adanya eye level view ini menciptakan hubungannya lebih dekat antara produk dengan pemirsa, ya. Kemudian juga memperlihatkan produk dalam konteks yang lebih akrab. Kemudian meningkatkan keterlibatan dan juga kedekatan emosional. Nah, contoh penerapannya ya. Jadi jika Anda memiliki bisnis aksesoris fashion ya, teknik eye level ini dapat digunakan untuk mengambil gambar tas ya. Angle pengambilan foto produk yang selanjutnya adalah high angle. High angle adalah teknik pengambilan gambar yang diambil dari sudut pandang yang sedikit di atas objek atau antara 45 derajat hingga 75 derajat di atas objek, tetapi tidak sejauh bird eye view. Dalam konteks fotografi produk, kamera ditempatkan sedikit di atas objek sehingga mengesankan objek jadi terlihat kecil, dan teknik ini juga memiliki kesan dramatis yaitu nilai kerdil. Umumnya, sudut ini cukup fleksibel untuk diterapkan ke hampir segala jenis objek. Nah, manfaatnya apa? Jadi manfaat dari angle pengambilan foto produk high angle, ya, manfaatnya adalah memperlihatkan produk dalam konteks penggunaan. Kemudian meningkatkan persepsi tentang ukuran dan proporsi produk. Kemudian memberikan pandangan yang lebih nyaman bagi konsumen. Nah, contoh penerapannya ini ya. Misalnya, jika kamu punya bisnis kuliner, teknik high angle ini dapat digunakan untuk mengambil gambar hidangan dari sudut yang sedikit di atas meja. Hal ini memungkinkan konsumen untuk melihat presentasi makanan dan komposisi hidangan dengan lebih baik. Berikutnya adalah angle dari bird eye view. Bird eye view adalah teknik pengambilan gambar yang diambil dari sudut pandang yang tinggi di atas objek, atau objeknya ini sudutnya di antara 80 hingga 90 derajat di atas objek. Dalam konteks fotografi produk, ini berarti kamera ditempatkan di atas produk dan mengarah ke bawah. Teknik ini sering digunakan untuk menampilkan keseluruhan produk dan konteks di sekitarnya. Nah, teknik ini cocok diterapkan pada subjek yang banyak memiliki detail di bagian atas. Manfaat dari angle pengambilan foto produk untuk bird eye view. Jadi manfaat yang pertama adalah menampilkan produk secara menyeluruh. Kemudian memperlihatkan detail dan fitur produk dengan jelas, kemudian memberikan perspektif yang unik kepada konsumen. Nah, contoh penerapannya, misalkan Anda memiliki bisnis dessert ya. Dengan teknik bird eye view, Anda dapat mengambil gambar dari atas dengan berbagai jenis dessert yang tersusun rapi di lantai ataupun di meja.
Ini memungkinkan konsumen untuk melihat tampilan, ya, warna, dan detail produk dessert dengan jelas. Angle pengambilan foto produk yang berikutnya adalah low angle. Low angle adalah teknik pengambilan gambar yang diambil dari sudut pandang yang lebih rendah di bawah objek. Dalam konteks fotografi produk, kamera ditempatkan di bawah objek, kemudian memberikan pandangan yang menengadah ke atas, ya, sehingga teknik ini memiliki nilai agung, kemudian kuat dan dominan. Manfaatnya memperlihatkan produk dengan penekanan yang dramatis, kemudian meningkatkan kesan kekuatan atau kebesaran dari produk, serta menciptakan efek visual yang menarik. Contoh penerapan. Jadi misalkan nih teman-teman ingin menjual perabotan kursi, ya, itu ada set kursi dengan mejanya, ya, kursi kayu dan meja kayu. Nah, misalkan kalian ingin menjual produk perabotan ini, maka teknik low angle ini dapat digunakan untuk mengambil gambar kursi atau meja dari sudut yang lebih rendah. Jadi sudutnya di bawah. Untuk memperlihatkan gambar kursi dan meja, ya. Jadi kita mengambil foto dari arah bawah, dari sudut yang rendah, sehingga ini akan memberikan kesan bahwa produk memiliki kekuatan dan kestabilan yang kuat. Angle pengambilan foto produk yang kelima adalah frog eye. Frog eye adalah teknik pengambilan gambar yang diambil dari sudut pandang yang sangat rendah di bawah objek, yang seringkali sejajar dengan permukaan objek. Dalam konteks fotografi produk, kamera ditempatkan di tanah atau permukaan yang lebih rendah. Memberikan pandangan yang menengadah ke atas, hasilnya akan tampak seolah-olah mata penonton ini seperti mata katak, makanya dinamakan dengan frog eye. Jadi kalau yang di low angle tadi, ya, itu cenderung di bawah objek, tapi kalau yang di frog eye ini cenderung sejajar dengan permukaan bawah dari objek tersebut, ya. Jadi misalkan di sini kita mau jual produk lampu taman, ya, maka arah pandang mata kita itu seperti kita melihatnya melalui mata katak, makanya dinamakan frog eye. Nah, manfaatnya menciptakan efek dramatis dan menarik, kemudian memperlihatkan produk dalam konteks yang tidak biasa, kemudian meningkatkan kreativitas dalam pengambilan gambar produk. Nah, contohnya tadi, ya, misalkan kita mau jual produk taman, ya, atau menjual produk pot tanaman, atau misalkan dalam foto ini kita mau menjual lampu taman, ya, maka teknik frog eye ini dapat digunakan untuk mengambil gambar produk dari sudut yang sangat rendah, seolah-olah dari perspektif serangga atau katak, ya. Ini akan memberikan konsumen pandangan yang unik tentang produk dan bagaimana mereka akan terlihat dalam lingkungan taman tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas angle-angle yang bisa digunakan untuk pengambilan foto produk, nah, selanjutnya kita akan membahas angle mana yang sebaiknya dihindari. Yaitu dua jenis angle, yaitu Dutch angle dan juga too close up angle. Nah, apa yang dimaksud dengan Dutch angle? Adalah foto dengan garis horizon yang miring, ya, karena bisa memberikan efek seolah makanan itu akan merosot jatuh. Dan audiens harus memiringkan kepala untuk melihat foto lebih nyaman. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ya. Ada 3 gambar. Gambar pertama dari yang paling kiri itu memperlihatkan bahwa gambar ini cenderung akan merosot jatuh ke kiri bawah, ya. Demikian juga untuk gambar yang kedua. Sedangkan gambar yang ketiga di paling ujung kiri, ya, yang teman-teman lihat ini akan terlihat bahwa produk ini akan cenderung merosot untuk jatuh ke kanan bawah. Nah, jadi ini adalah jenis angle yang sebaiknya dihindari. Yang berikutnya adalah too close up angle. Jadi too close up angle atau jarak foto yang terlalu dekat bisa mengakibatkan orang itu akan bertanya-tanya, apakah sebenarnya subjek atau produk yang dijual dalam foto tersebut, bahkan bisa menimbulkan efek sesak dan terasa penuh, ya. Jadi gambarnya pun juga jadi ambigu, ini mau jual produk apa gitu, karena terlalu penuh, ya, terlalu close up, jadi tidak jelas nih produknya akan menjual produk apa. Nah, ini adalah angle-angle yang sebaiknya dihindari nih teman-teman. Berikutnya kita akan membahas komposisi foto produk. Jadi ada 4 jenis komposisi foto produk. Ada komposisi rules of third, kemudian komposisi segitiga, kemudian komposisi diagonal, ada juga komposisi dead center. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan komposisi rules of mind? Jadi dalam komposisi ini, bingkai foto itu dibagi menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal yang membentuk grid. Objek produk ditempatkan di salah satu titik persilangan garis atau di sepanjang garis untuk menciptakan keseimbangan visual yang menarik. Ya, jadi contohnya ini ada produk mie nih, disajikan dalam sebuah mangkok, ya, di mana foto tersebut bisa dibagi menjadi 9 bagian, di mana ada 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Untuk foto produk mie ini, ya, dia menggunakan garis vertikal pertama yang paling kanan, ya, sehingga titik dari mie tersebut ada di persimpangan antara garis vertikal dan garis horizontal di
titik yang paling bawah kanan ya. Jadi di sini dia memanfaatkan komposisi rules of mind. Nah, yang berikutnya ini ada foto dari produk kopi ya dan snack ya. Jadi dalam hal ini untuk produk kopi dan snack ini dia memanfaatkan garis horizontal dan garis vertikal ya. Jadi juga menggunakan komposisi rules of mind dalam pengambilan komposisi foto produk. Nah, untuk komposisi yang kedua adalah komposisi segitiga, di mana konsep ini mengacu pada penempatan objek produk dalam pola segitiga di dalam bingkai foto. Ini bisa berarti mengatur beberapa produk dalam pola segitiga atau mengatur elemen-elemen dalam foto sehingga membentuk pola segitiga yang tersirat. Nah, jadi contoh ini ada produk cookies nih ya. Ini kalau kita lihat kan ini ada tumpukan-tumpukan biskuit ya atau cookies ya. Nah, ternyata dari tumpukan-tumpukan cookies tersebut membentuk komposisi segitiga ya. Di sini segitiganya agak tersirat ya karena ternyata bentuk segitiganya tidak segitiga utuh karena agak ada geser-gesernya. Karena ini sekaligus membuat efek dari suatu komposisi yang menarik ya. Jadi dia menggunakan komposisi segitiga. Nah, komposisi diagonal ini ada contoh ya, contohnya produk makanan, ini ada sayap ayam ya, di sini dibuat spicy wing gitu, di mana di dalam foto ini ya menggunakan komposisi diagonal. Dalam komposisi diagonal, objek produk ditempatkan dalam garis diagonal yang melintasi bingkai foto. Ini menciptakan gerakan visual yang menarik dan membantu mata pemirsa melalui gambar. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ada garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah ya, di mana pengambilan komposisi dari gambar chicken spicy wing tadi mengikuti komposisi diagonal. Jadi ada garis dari kiri atas ke kanan bawah, di mana potongan dari sayap tadi itu mengikuti garis diagonal tersebut. Maka dinamakan komposisi diagonal. Nah, selanjutnya adalah komposisi dead center. Pada komposisi ini, objek produk ditempatkan tepat di tengah-tengah bingkai foto. Meskipun sering dihindari karena dianggap kurang menarik secara visual, kadang-kadang penempatan objek tepat di tengah ini dapat menciptakan kesan keseimbangan dan simetri yang kuat. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tips pengambilan foto produk dengan smartphone ya teman-teman. Yang pertama adalah siapkan dulu background fotonya. Pilihlah latar belakang atau background yang netral ya dan sesuai dengan produk yang akan kita foto. Hindari latar belakang yang ramai agar fokus pada produk. Nah, jadi misalkan nih teman-teman mau menjual produk ya, gunakan warna-warna yang netral. Jadi kalau misalkan mau menggunakan gambar atau background foto yang polos ya, teman-teman bisa gunakan warna-warna tertentu yang disesuaikan dengan foto produknya. Misalkan nih kalian mau jual produk kosmetik dengan kemasan warna kuning ya, maka backgroundnya jangan warna kuning juga karena nanti akan mati. Teman-teman bisa menggunakan warna-warna yang kontras ya, karena misalkan produk kosmetiknya kuning, mungkin teman-teman bisa gunakan background putih atau mungkin menampilkan background hitam. Jadi akan fokus ke produk karena ada warna yang kontras di antara background dengan produk tersebut. Nah, kemudian itu contoh ya, yang di tengah itu ada baju ya yang ditampilkan dengan background putih, tapi kalau bajunya di sini BW atau broken white ya, jadi masih bisa masih masuk gitu latar belakang putih dengan baju warna broken white tadi. Atau teman-teman mungkin ingin menampilkan background yang lebih bertekstur, jadi tidak hanya polos, maka teman-teman bisa gunakan model marmer ya, atau bisa juga menggunakan semacam model kayak kotak-kotak ya, yang menyerupai dinding foto studio misalkan. Itu ada semacam kayak background foto yang bisa teman-teman gunakan. Nah, itu bisa bikin sendiri ya pakai kayu MDF, ditempelin dengan kertas background tadi, atau teman-teman bisa juga beli di marketplace, banyak yang jual ya produk background foto tersebut. Nah, tips yang kedua adalah pencahayaannya harus terang. Pastikan ada cahaya yang cukup untuk menghindari bayangan yang mengganggu. Gunakan pencahayaan alami dari jendela ataupun lampu tambahan jika diperlukan. Letakkan objek yang akan ditata tepat di tepi jendela, teman-teman. Ini untuk yang menggunakan pencahayaan alami ya. Untuk menghindari hasil foto dengan cahaya yang terlalu tajam, maka teman-teman bisa melakukan pemotretan ya pada saat posisi matahari tidak terlalu tinggi. Jadi sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Atau kalau misalkan mau mengambil foto dari kondisi sore hari, maka teman-teman bisa gunakan pemotretan di jam 4 hingga 5 sore. Nah, ini contoh ya. Yang sebelah kanan itu penggunaan lighting, pencahayaan melalui lampu.
Sedangkan yang di sebelah kiri ini menggunakan pencahayaan dari jendela ya, jadi pencahayaan alami. Nah, pastikan bahwa ruangannya terang. Jadi nanti akan mudah ketika difoto. Nah, yang berikutnya adalah tentukan tema foto serta propertinya. Ya, sesuaikan tema foto dengan identitas merek dan karakteristik produk kita. Kemudian gunakan properti yang mendukung untuk menciptakan suasana yang sesuai. Nah, ini teman-teman banyak banget nih dijual di marketplace ya. Untuk properti foto menampilkan apa namanya produk-produk yang memiliki properti yang menarik ya, bisa juga beli kain goni ya, atau juga bisa juga beli bunga pinus. Kemudian untuk produk-produk kosmetik atau produk makanan teman-teman bisa tambahkan semacam kayak piring kayu atau placemat kayu ya, kemudian bunga-bunga kering. Nah, itu bisa menjadi properti dari foto produk. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan tema foto kalian. Tips yang keempat adalah kenali kamera pada smartphone Anda ya. Gunakan pengaturan yang semaksimal mungkin agar foto yang diberikan lebih jelas dan berkualitas. Nah, gunakan pengaturan ini misalkan seperti ambience-nya, kemudian fokusnya, dan lain sebagainya. Kamera smartphone itu memiliki shutter lag ya, jadi waktu jeda antara menekan tombol kamera dari saat kamera mulai mengambil foto. Nah, teman-teman harus bisa mengenali waktu jeda antara menekan shutter dan saat kamera mulai mengambil foto. Jadi usahakan untuk memegang erat smartphone-nya supaya fotonya tidak menjadi blur. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan penggunaan tripod ya, karena sekarang kan banyak tuh tripod macam-macam. Ada yang bisa berdiri tegak, ada juga yang bisa digunakan untuk memotret menghadap ke bawah. Nah, untuk mengurangi terjadinya ketidakfokusan dalam mengambil gambar, maka teman-teman bisa gunakan tripod semacam itu. Nah, teman-teman juga harus bisa mengambil foto secara stabil ya. Jadi semakin stabil kamera yang teman-teman gunakan, maka akan semakin fokus hasil foto kalian, sehingga akan semakin bagus juga foto yang akan dihasilkan. Usahakan tangannya tetap tenang saat mengambil foto. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan tombol Bluetooth tambahan ya, untuk bisa menekan tombol tanpa harus memencet menggunakan tangan. Atau kalau teman-teman pakai smartwatch juga bisa dikoneksikan dengan handphone. Nanti cukup menekan smartwatch-nya untuk bisa memotret foto dengan jelas tanpa goyang karena tersentuh oleh tangan. Nah, itu adalah tips bagaimana mengenali kamera pada smartphone kalian. Nah, yang kelima adalah ambil foto dari beberapa angle atau sudut potret ya. Jadi tidak hanya terbatas pada satu sudut potret tertentu saja, teman-teman bisa mengambil sebanyak-banyaknya foto dan sebanyak-banyaknya angle atau sudut potret ya. Sudut potret atau angle ini sangat mempengaruhi hasil foto. Jadi angle yang pas dari setiap objek ya yang akan difoto ini tentunya berbeda-beda. Jika perlu, teman-teman bisa mengambil foto dari beberapa angle yang berbeda untuk menunjukkan detail dari produk tersebut. Nah, yang keenam, ya gunakan fitur edit foto pada aplikasi di smartphone kalian. Salah satu cara mudah untuk mempercantik hasil foto produk adalah dengan menggunakan aplikasi pendukung untuk mengedit foto. Ya, tujuan utamanya editing foto untuk memperkuat kesan foto, bukan untuk menghiasnya atau memanipulasi keadaan sesungguhnya. Contoh misalkan, teman-teman melakukan foto di ruangan ya, ruangan tertutup, tapi mungkin pencahayaannya kurang bagus sehingga fotonya agak sedikit gelap ya. Nah, teman-teman bisa gunakan aplikasi-aplikasi tambahan untuk melakukan editing. Bisa gunakan Snapseed, bisa juga gunakan PixArt ya, bisa juga gunakan Photoroom. Nah, ini macam-macam, tinggal tergantung kebutuhan kalian. Nah, tips yang berikutnya adalah hindari melakukan zoom atau perbesaran pada kamera. Jadi zoom atau perbesaran pada saat memotret ya, menggunakan kamera smartphone ini akan menurunkan kualitas foto. Lebih baik dekatkan smartphone kalian dengan objek yang akan difoto. Jadi jangan di zoom, karena kalau di zoom pasti kualitasnya akan berkurang ya, pasti gambarnya akan pecah. Perbesaran ini akan menurunkan resolusi foto secara keseluruhan dan membuat foto menjadi tidak tajam. Nah, ini adalah tips yang ketujuh. Tips yang terakhir, jangan lupa nih teman-teman, beri watermark pada setiap hasil foto. Agar foto kalian ini, foto produk kalian ini tidak dipakai atau dibajak oleh orang lain tanpa seizin kalian ya, maka jangan lupa untuk menambahkan watermark pada foto. Hindari menambahkan watermark pada bagian pojok atau ujung-ujung foto ya, karena ini mudah dihapus, mudah di crop. Sebaiknya letakkan watermarknya di tengah produk. Nah, ini bisa kalian atur nih transparansinya. Kalian mau membuat lebih sedikit transparan sehingga tidak mengganggu foto produk kalian, atau kalian memang sengaja ingin menampilkan tulisan tersebut supaya betul-betul tidak bisa dibajak dan sekaligus bisa menjadi pengingat untuk calon customer ketika melihat merek kalian yang tertampil di foto produk tersebut.
Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.